Abdul Jalil, Abdul Jalil, dia tidak orang tua sudah mengetahui aku suka begitu karena secara preset. Padahal kan terbanyak Ustaz Abdul Jalil MAG, beliau sudah sarjana S2 dan ilmunya juga cukup banyak. Kita simak apa yang beliau akan sampaikan sebagai bekal oleh kita dari Masjid Baitul Hikmah. Kalau Ustaz Abdullah bin Masdiar dipanggilnya Agim, almarhum Ustaz Jebri dipanggilnya Uji. Kalau Ustaz Abdul Jalil kita panggil Ustaz aja. Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Baik, kita panggil Ustaz aja dengan segala hormat kami bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahduki waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Nur Khalid Sufi, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang yang barokah untuk memimpin kita semuanya di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, sesepuh kita Bapak Haji Warsono, doa yang sama semoga beliau sehat walafiat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati orang tua kita Bapak RW 07, RW baru tapi rasa lama namanya, Bapak Insinyur Firman Syarif. Kalau dulu zamannya Sambo, beliau dipanggil Sambo begitu ya, karena FS ya, Firman Syarif Ferdi Sambo itu. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya saya hormati Bapak Sukiran sepupu kita, alhamdulillah beliau hadir. Juga yang saya hormati semua tamu undangan, Bapak Ketua RW dan Ketua DKM setiap RW-nya. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Baitul Hikmah dan juga jamaah yang lainnya, wabil khusus yang saya hormati tim hadroh, tim rebana yang alhamdulillah malam hari ini
dua tampilnya ya, ada Rubana, ada Hadroh, padahal pembicaranya lokal kata Pak Ustadz Yakub. Meskipun pembicaranya lokal tetapi prepare-nya luar biasa. Saya melihat di WA grup, Pak Yakub itu luar biasa, das. Kita patenkan saja Pak Ustadz Yakub sebagai ketua PHBI Masjid Jami Baitul Hikmah. Setuju ya? Setuju, alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pembicaranya lokal, bunganya juga lokal. Bunganya bunga plastik ya, bukan bunga asli. Ya lumrah aja, lumrah namanya lokal ya. Karena pembicaranya lokal, datang sendiri, pulangnya juga nanti sendiri. Ayo jelangkung gak ada pemuji. Allah ya Rabbi. Karena pembicaranya lokal, pembicara mah datang dari depan, yang nyambut dari situ, pada tengah-tengah. Ya maklum saja bicaranya lokal ya Bu ya, maklum. Jadi kata Pak Diki yang satpamnya, ayo ke sono lah, kayak siapa saja orang sendiri gitu. Dan nyerintis masuk aja langsung. Namanya orangnya dewek ya Pak ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki pun dalu. Sudah malam ya. Nanti kalau jam 11 tolong saya diinterupsi. Udah malam begitu nggih. Jadi kalau sudah jam 11 tolong diinterupsi. Bukan apa-apa, kasihan konsumsinya nanti dingin. Ya Pak ya, kalau dingin nggak enak. Kalau makan kemalaman nggak bisa tidur. Saya kalau habis ngaji malam Rabu tidurnya minimal jam 1. Kenapa? Habis makan langsung tidur, ngap, nggak kuat. Makanya harus jalan-jalan dulu ke dapur, ke belakang dapur, kayak orang gila. Istri dan anak saya udah tidur, saya masih jalan-jalan untuk nurunin perut ya Pak ya. Alhamdulillah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ya anggap saja latihan pidato ya Bu ya. Soalnya sudah sering ketemu, boten nggih. Jadi nggak usah lama-lama. Ayat itu ada dua. Yang pertama ayat matlu, yang kedua ghairu matlu. Ayat matlu itu ayat yang dibaca, yakni teks atau nas. Ayat ghairu matlu yaitu ayat yang tidak dibaca, yakni kejadian alam semesta gerhana, itu ayat ghairu matlu. Angin topan, angin lisus, macam-macam itu ayat ghairu matlu, ayat yang tidak dibaca tapi kelihatan tanda-tandanya. Nah, peristiwa yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dua. Yang pertama ayatnya matlu, yaitu ayatnya dibaca. Jadi yang dibaca oleh siapa sih MC-nya? Subhanalladzi asra dan sebagainya. Dan juga ayat ghairu matlu. Ayat ghairu matlu itu memang kejadian luar biasa. Jadi Isra Mi'raj itu kejadian luar biasa. Bon, kula mulai dari ayat yang matlu. Niki kula mboten saged ngaji kaya pembicara liyane ya Bu ya. Hari pembicara liyane kan guyonan nggih. Kula mboten saged. Jadi niki agak serius. Ayat matlu, ayat yang terbaca itu teks Al-Quran. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, panjenengan amati di dalam Al-Quran, itu ayat yang berbunyi Subhana itu cuma satu. Di Quran cuma satu. Adanya dalam Quran itu sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi, sabbihisma rabbikal a'la. Yang menggunakan segot subhana itu cuma satu. Cuma satu. Yakni ayat yang menjelaskan tentang Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten Bapak Ibu yang saya muliakan. Panjenengan kalau melihat sesuatu yang istimewa, kira-kira apa yang diucapkan?
Iya, kalau orang normal mah bilang kalau melihat sesuatu yang istimewa subhanallah. Kalau orang yang agak normal melihat sesuatu yang luar biasa innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Nah, karena kita orang normal, maka ketika melihat sesuatu pasti yang disebut subhanallah. Bapak-bapak dulu melihat ibunya waktu masih muda kan ya subhanallah nggih. Sekarang apa? Sekarang Masya Allah masih syukur ya innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu kan bapak-bapak semuanya, kalau saya kan masih kemarin, masih subhanallah kalau saya mah. Ya kalau Pak Ustaz Teguh ya taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim kan gitu. Nah, karena ayatnya subhanallah, maka peristiwa yang akan diceritakan oleh Allah itu peristiwa yang tidak masuk nalar. Kira-kira begitu kata mufassir. La subhanalladzi asra. Asra itu artinya seorang yang dijalankan di malam hari. Asra sama saro beda. Kalau saro melaku dewek, kalau asra dimelakukan, dijalankan, itu beda nih. Maka ketika ada orang bilang, para saintis, orang-orang yang memuja sains bilang begini, nggak mungkin Isra Mi'raj itu, masa orang dari Masjidil Haram ke Aqsa ke Palestina dalam satu malam pun belum ada. Kenapa? Karena mereka mengatakan menyamakan asro dengan saro. Tadi saya dengar di rumah qasidahan ibu-ibu, wa asra bihi rabbi minal hijri. Lanjutin Bu, pelit amat mentang-mentang lokal gitu. Wah, ulangi. Wa asra bihi rabbi minal hijri. Terus minal sidil yatin. Ya malu-malunya. Coba kalau pembicaranya dari jauh, semangat ya. Ya berpaling Mas Jali doang gitu ya. Enggak ya Pak ya, bercanda ya Pak ya. Wa asara bihi rabbi minal hijri lailatan minal masjidil Aqsa Haram. Aqsa. Iya. Jadi Asra itu diperjalankan. Karuan kalau Nabi jalan sendiri nggak mungkin Nabi kalau jalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang dari satu malam, tidak mungkin kalau jalan sendiri. Makanya Allah membuat kalimatnya Asra, yaitu diperjalankan. Berarti subjeknya, pelakunya adalah ulangi mari. Berarti pelaku Isra adalah, ayo jawab dong yang semangat mentang-mentang lokal ini enggak semangat jawabnya. Subhanalladzi asra itu yang memperjalankan berarti Allah. Berarti subjek pelaku dari peristiwa Isra adalah Allah. Objeknya atau maf'ul bihinya adalah Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi orang laku dewek. Kanjeng Nabi enggak berjalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjawab para saintifik yang mengatakan bahwa Nabi itu Isra Mi'raj enggak dengan jasadnya. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu hanya mimpi, begitu. Hanya mimpi. Jadi enggak asli, mimpi saja mimpi. Lah niki dijawab oleh para ulama ahli tafsir, kalau Isra Mi'raj itu mimpi, harusnya redaksinya bukan subhanalladzi asra, bukan. Tapi redaksinya subhanalladzi ara bi 'abdihi. Kalau mimpi. Maha suci Allah yang telah memperlihatkan, begitu. Kalau mimpi pakainya aro. Tapi karena pakainya asra, berarti Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj tidak dalam keadaan tidur, tapi keadaan yaqdzatan. Ya, kula sering dengarkan Pak Ibun, fa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalihi sallu alaihi wa sallimu wa ya man wisalahu yaqdzatan wa manaman. Itu kalau Pak Ibun tahu artinya nangis. Gara-gara nggak tahu artinya aja, ambil ketawa-ketawa.
Faya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang rindu akan kegantengan wajahnya Nabi Muhammad. Begitu Bapak Ibu artinya. Maka bersolawat salamlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu. Ya, kalau baca salawat diresapin itu mesti gerentes kan ya. Nah, berarti Kanjeng Nabi Muhammad itu melakukan Isra tidak dalam keadaan mimpi, tidak dalam keadaan tidur. Ada lagi Nabi Muhammad itu Isra itu ruhaniyah, manamiyah, tidur hanya ruhnya saja. Ternyata Allah juga menjawab subhanalladzi asra bi 'abdihi abdun itu bainar ruh wal jasad. Ulang lagi mali. Kalimat abdun jangan tulisin jalil, jangan abdun saja, abdun. Kalimat abdun itu artinya bainar ruh wal jasad, artinya kombinasi antara ruh dengan jasad. Kalau ruh doang bukan abdun, kalau roh saja namanya apa? Roh ya, namanya makhluk halus, roh. Kalau jasad saja namanya mayit, jasad doang gak ada rohnya. Nah, maka abdun itu kombinasi bainar ruh wal jasad. Berarti Kanjeng Nabi Isra itu ya awak abang kados niki Pak, yo awak beneran. Nah, niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ulangi mali. Udah berapa menit waktuku? Jenengan sing megang jam ya. Ada wis jam 11 ngomong. Kemudian ketika Kanjeng Nabi Muhammad, kula niki bicara Isra Mi'raj ini. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Isra niki berarti hablum minan nas. Nggih, hablum minan nas. Sebabnya napa? Sebab Kanjeng Nabi Muhammad Isra ketemu dengan macam-macam orang, Pak. Salah satunya Kanjeng Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa alaihi salam. Kata salah satu hadisnya Rasulullah, ataitu lailatal usriya bi Musa faqama fi qabrihi fi kasifil ahmar. Dijawab Kanjeng Nabi Muhammad, aku waktu Isra dari Kanjeng Nabi, aku waktu Isra weruh Kanjeng Nabi Musa ning kuburannya lagi sholat. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra, beliau melihat Nabi Musa sholat ning kuburane. Nah, maka ulama ahli sunnah wal jamaah kemudian punya keyakinan, oh berarti al-anbiya hayatun fi qabrihi, para nabi itu urip ning jero kuburane. Sebab menapa Kanjeng Nabi Muhammad ketika Isra weruh Nabi Musa lagi sholat. Bahkan jenengan kalau ziarah ke makam para nabi, ke makam wali, jangan selfie. Orang mas ziarah makam wali malah, halo guys, lagi di makam Abuya, ya Allah, men-tiktokan lagi. Ya Allah. Coba ngacung siapa yang HP-nya tidak ada aplikasi TikToknya. Nanti dikasih hadiah lagi sama Pak Kiai. Yang di HP-nya tidak ada aplikasi TikToknya, ada Om Anton, ya, ntar ambil sepedanya di belakang. Ya Allah, sekarang orang aplikasi TikTok saja. Anak saya yang bayi diajak TikTokan sama tantenya. Ya Allah, ya Allah, zaman sekarang gitu, zaman sekarang TikTokan semuanya, ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah. Jadi Kanjeng Nabi Musa itu hidup di dalam kuburnya. Sebabnya Nabi sholat, Kanjeng Nabi Musa sholat, Kanjeng Nabi Muhammad lihat Nabi Musa lagi sholat di dalam kuburnya. Ya, jadi ataitu lailatal usriya bi Musa faqama fi qabrihi fi kasifil ahmar, sholat di kuburan yang pasirnya merah. Para ulama ahli hadis mengatakan itu di Gunung Tursina, di Gunung Tursina. Jadi makamnya Kanjeng Nabi Musa ada yang bilang di Gunung Tursina. Nah, apa buktinya nabi-nabi itu hidup di dalam kuburnya? Kula paringi bukti dengan Pak, biar mantep, biar mantep. Istrinya Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, itu ketika Kanjeng Nabi wafat, setiap nabi yang wafat pasti dimakamkan di tempat mana beliau wafat. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad wafatnya di Hujratus Syarif, di kamarnya beliau, kamar dengan Siti Aisyah, sehingga Kanjeng Nabi dimakamkan di kamarnya.
Ketika baru Kanjeng Nabi yang dimakamkan itu Siti Aisyah itu kalau masuk ke kamar ya nggak pakai kerudung, kadang-kadang yang nun sewu meninggalkan atau melepas bajunya Siti Aisyah. Kenapa? Karena yang dimakamkan adalah suaminya, mahramnya. Yaitu Siti Aisyah, Bu. Aisyah orang sini mah ya. Saya belum dengar sih orang tabligh ada yang namanya Aisyah, bukan sih? Ada yang namanya Aisyah, ada orang tabligh mah. Aisyah istrinya Kanjeng Nabi begitu, Bu. Dia masuk ke makam, masuk ke kamarnya karena yang dimakamkan adalah suaminya. Beliau rela atau beliau berani melepas kerudungnya, melepas cadarnya. Ketika bapaknya wafat, Sayyidina Abu Bakar dimakamkan juga di kamarnya Siti Aisyah. Kan makamnya bareng tuh sama Kanjeng Nabi. Siti Aisyah juga berani melepas kerudungnya, berani melepas pakaiannya. Kenapa? Iki bapakku sampai bojokku, mahram saya. Ya saya buka kerudung, buka nun saya buka baju ya enggak masalah, mahram saya. Lah giliran Sayyidina Umar yang wafat dan dimakamkan bersama dengan Rasul Abu Bakar, itu Siti Aisyah enggak berani lepas kerudung. Siti Aisyah. Ya kalau Siti Maimunah di sini mah ya jangankan lepas kerudung ya Bu ya. Siti Aisyah nggak berani lepas kerudung. Sebabnya apa? Malu dengan Umar. Dan Umar sudah wafat. Berarti ini dalil kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang yang di kuburan masih bisa melihat. Ini Bu. Itu Bu. Jadi nabi, wali, para solihin itu di kuburnya masih hidup, masih melihat. Oh anak turunku yang ngaji malam minggu seneng. Anak turunku malah gitaran, yang pos ronda sedih. Makanya nyanyian sih saben malam Jumat. Napa niku lak nyanyian wong Jawa saben malam Jumat alu kubur. Ya kayak gue lah pokoknya lah ya orang apa lagu gitu. Setiap malam Jumat ahli kubur nilik rumah penghuni rumahnya lagi tahlilan, lagi baca yasin, seneng balik di kuburan. Sing tiliki malah lagi karaokean, lagi main domino dan macam-macam, balik nangis di kuburan begitu nggih. Dulu kita diceritain orang tua. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Isra ketemu macam-macam. Niki hablum minan nas. Maka orang yang mengingkari peristiwa Isra Mi'raj kafir hukumnya. Ada orang tidak percaya Isra Mi'raj kafir hukumnya. Sebab nopo peristiwa Isra Mi'raj disebutkan di dalam Al-Qur'an. Orang yang nggak percaya dengan Isra Mi'raj berarti nggak percaya dengan Al-Qur'an. Isra Mi'raj segitu aja. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad diberikan keistimewaan oleh Allah untuk Mi'raj. Mi'raj itu artinya ya naik begitu gitu. Kalau Pak Teguh naik genteng ya namanya Mi'raj begitu gitu. Secara bahasa. Nah, cerita-cerita dalam kitab-kitab Qissatul Mi'raj itu Kanjeng Nabi Muhammad ketika Mi'raj naik ke langit pertama ketemu siapa? Ketemu malaikat. Kanjeng Nabi Muhammad ketika pertama kali naik Mi'raj ketemu Nabi Adam. Loh kok bisa Nabi Adam? Coba, langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kok beda-beda nabinya? Nabi Ibrahim malah paling atas, Nabi Yakub malah nggak ada, padahal ketua panitia. Datang tunggu Pak Yakub sambutan. Palane saya ini orang bersama-sama, malah nggak sambutan. Ya mungkin Pak Yakub nanti dikira apa nepotisme ketua panitianya berbes pembicaraannya berbes begitu ya. Nabi Muhammad ketemu pertama di langit pertama Nabi Adam. Kok bisa maksudnya Nabi Adam itu nopo? Dan ini wonten makna filosofisnya. Makna filosofisnya. Kenapa Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam? Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah biar tahu asal usulnya. Karena Nabi Adam orang pertama. Meskipun ada orang bilang, Nabi Adam bukan orang pertama, punya ibu namanya Siti Aisyah, orang Surabaya Nabi Adam katanya punya ibu. Nah terus ibu Adam siapa? Keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah enggak, Nabi Adam adalah makhluk pertama, manusia pertama.
Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam niku wonten punya makna filosofi. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah agar ingat asal usulnya. Kamu dari mana, lagi ngapain, mau kemana? Cara ajarannya wong Jawa, apa sih namanya itu? Sangkan paraning dumadi. Betul ya? Ya, Pak Muhammad, wah ini kenal. Sangkan paraning dumadi. Yaitu harus ingat dari mana kita berasal, mau kemana, kemudian tujuannya apa. Itu ajaran filosofi orang Jawa, Pak. Sangkan paraning dumadi. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad disuruh ingat oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu dari mana, mau apa tujuannya, lagi ngapain. Jenengan kalau lagi malam-malam, Bu, tengah malam bangun, biasanya ibu-ibu ya, renung, jangan melihat keranjang oren, Bu. Lihat keranjang oren, apalagi nanti 12 jam 12 orang-orang pada bangun, terutama yang perempuan-perempuan ya 22 check out di keranjang oren. Oh ya, bapak-bapaknya ada, bapak-bapaknya. Saya, Pak, belum saya, Bu. Saya meskipun katanya MAG gelarnya, saya nggak bisa cek part di Shopee, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Saya kalau beli apa-apa, saya yang beli istri. Ayo cek outin dong. Kata saya, gampang kayak gini, nggak bisa, Pak, saya, Pak. Nggak tahu, jadul kali ya. Nggak tahu, saya nggak bisa cek di keranjang Shopee, nggak bisa saya. Pun. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu dididik oleh Allah agar tahu asal usulnya. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad melihat Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi Adam, Bu, kalau nengok ke kanan Nabi Adam ketawa, senyum. Kalau nengok ke kiri Nabi Adam nangis. Nabi Muhammad bingung, dia wong kepimen sih, ya kan? Nengok ke kanan ketawa, nengok ke kiri nangis. Ditanya sama Rasulullah, ya Abul Basar, Nabi Adam, manusia pertama, sampai nopo to janjane? Nengok ke kanan nangis, nengok ke kiri, apa nengok ke kanan ketawa, nengok ke kanan nangis. Kata Kanjeng Nabi Adam, marhaban ibni soleh wan nabi soleh, selamat datang anakku yang soleh, nabi yang soleh. Kata Nabi Adam, aku nangis kalau nengok ke kanan. Apa kalau nengok ke kanan bahagia ketawa? Itu melihat anak-anak saya yang baik-baik, keturunan saya yang sholat, keturunan saya yang taat kepada Allah, aku senang. Kata Kanjeng Nabi Adam, kalau saya nengok ke kiri nangis, aku melihat anak saya yang belangsat. Belangsat bahasa Indonesia apa, Bu? Apa sih? Ya orang bener lah pokoknya. Aku melihat anak turun saya nggak bener nangis. Ke wong tua kedus niku wong tua, bener ya, Bu ya? Saya mesti di wong tua. Melihat anaknya, ada orang tua anaknya 11 misalkan. Anaknya 6 pinter-pinter. Kan wong tuanya seneng, Bu. Betul? Giliran lihat anaknya, ya Allah, yang 2 anak tongkrong-tongkrong, gitaran, kon sekolah gak gelem, kon ngajor kan sedih orang tuanya. Bener ya? Nah, Kanjeng Nabi Adam juga begitu. Kanjeng Nabi Adam kalau melihat ke kanan seneng, kalau ngelihat ke kiri senep itu susah. Kenapa? Karena memang anak keturunan kita itu, kata Al-Quran, ada kalanya menjadi musuh. Wonten Al-Qur'an dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sampai gitu nggih. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian saja sih, minnya min tab'id, sebagian saja. Sebagian istri-istri kalian, sebagian anak-anak kalian aduwwal lakum fahdharuhum, itu musuh kalian. Jadi ada kalanya istri jadi musuh kita, ada kalanya anak jadi musuh kita, ada kalanya begitu, Pak. Bukan semuanya istri jadi musuh, enggak semuanya. Anak jadi musuh, enggak semuanya, sebagian saja. Nggak tahu ya istri yang jadi musuh kayak apa, nggak tahu. Mungkin yang sering belanja, mungkin yang sering beli skincare, mungkin ya. Jadi musuhnya suaminya. Sebagian istri-istri kalian, sebagian anak-anak kalian aduwwal lakum, musuh buat kalian. Kalau guru kita sering nerangin, suaminya mau ngaji, istrinya dianterin gitu ya. Suaminya mau sholat, istrinya minta nyalon itu gitu. Tapi tak pikir-pikir ngeten, Bu. Ibu-ibu yang saya hormati,
kalau bapak atau suami ibu-ibu itu masih minta dibuatkan kopi sama ibu, masih sering bu? Bapaknya masih sering minta kopi, masih sering minta dimasakkan Indomie masih? Berbahagialah bu, berbahagialah. Sebab kalau ada seorang laki-laki sudah nggak minta dibuatin kopi istrinya, sudah nggak minta dibuatin Indomie istrinya, jangan-jangan sudah ada yang buatin kopi di perempatan. Gitu ya, jangan-jangan begitu. Maka mulai sekarang bu, kalau bapaknya bu buatin kopi, marhaban ya suamiku, begitu. Selamat datang wahai suamiku. Oke, saya buatin kopi. Begitu ya bu ya. Takutnya kalau Pak kopi enggak, Pak Indomie enggak, harus curiga bu. Jangan-jangan sudah ada yang buatin kopi. Ya, begitu juga bapak-bapaknya. Kalau istrinya masih Pak anterin ke pasar, Pak minta jatah, bapak-bapak harus bersyukur. Sebabnya apa? Kalau ada istri sudah nggak minta dibayarin paketnya, kalau sudah ada istri, ya hujan lagi. Hujan itu kan. Kalau ada istri sudah tidak mau diantarkan suaminya, wah tanda-tanda Pak, berarti wis ana sing bayar di paket ya. Ambil kudu hati-hati Pak. Maka kalau istrinya Pak anterin ke elok, siap berangkat, berarti istrinya masih setia. Ngerti ya itu Pak ya. Jadi udah seneng. Kalau minta kopi langsung buatin. Kalau minta teh langsung buatin. Kalau sudah nggak minta, harus curiga. Jangan-jangan ini ya. Jadi ada anak yang jadi musuh, ada istri yang jadi musuh. Tapi Allah juga memberikan solusi ketika istri ataupun anak kita mungkin jadi musuh. Solusinya yang ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Apa kata Allah? Wa in ta'fu wasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu memaafkan. Jadi kalau ada istrinya yang bandel, mangke wong berbesar mangke rewel. Kalau ada istri yang rewel, anak yang rewel jadi musuh orang tuanya, yang pertama kali wa in ta'fu, maafkan dulu. Aja malah disumpahin, dasar anak nakal, anak setan. Ya berarti bapaknya dia sing setan. Gitu ya. Dasar nakal anak setan. Ya bapaknya sing setan berarti. Jadi kalau ada istri kita mungkin nakal, anak kita mungkin bandel, sing pertama harus dilakukan orang tuanya wa in ta'fu, maafkan dulu, maafkan. Nomor 2 solusinya wa tasfahu, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 wa taghfiru, mintakan ampun kepada Allah. Ya, Bapak Ibu mintakan ampun anaknya kepada Allah. Tapi juga ada anak dan harta kita pasti jadi fitnah. Apa kata Allah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian fitnah. Kalau ini semua anak fitnah bu, semua anak fitnah. Semua anak itu fitnah, ujian bagi bapak ibunya. Maka solusinya kata Allah, solusinya bu, kalau ada anak yang nakal, anaknya jadi fitnah, solusinya kata Allah, wa anfiqu khairal lakum, wa anfiqu khairan li anfusikum. Jadi kalau ada anak kok nakal disodakoin bu, diinfakin. Nyenengan pernah lihat ada orang yang rajin sodako, ada orang yang rajin infak, itu anaknya nggak mungkin belangsak. Ada cerita begini. Ini cerita yang menceritakan Said Murtado Az-Zabidi. Dulu ada orang diimpeni Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat, diimpeni orang lain. Tolong saya dimandikan, kata Imam Syafi'i. Nah, orang yang diimpeni bangun langsung menuju tempatnya Imam Syafi'i. Mana jenazahnya Syafi'i? Mau saya mandikan. Ternyata jenazahnya Syafi'i sudah dimakamkan. Ya terus maksudnya apa? Aku suruh mandikan Syafi'i. Direm-rem, dipikir-pikir. Syafi'i punya utang berapa? Oh, punya utang sekian dirham. Disaurin sama orang ini Pak. Ini saya nyaur buat atas nama Syafi'i. Selang lama bertahun-tahun ternyata apa? Muridnya Syafi'i sowan kepada orang tadi yang lunasin utangnya Syafi'i. Ternyata apa? Oh, anak-anak jadi orang hebat-hebat semua.
Anak-anaknya hebat semua. Ditanya, Pak, apa resepnya? Kok anak jadi orang hebat? Kata bapaknya, hada atharun minas Syafi'i. Ini adalah pengaruh ataupun manfaat dari saya nyauri utang-utangnya Imam Syafi'i. Maka jenengan silakan lihat di kampung-kampung di sekeliling kita, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin infak, anaknya tidak ada yang nggak sukses. Itu dahulunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anaknya jadi fitnah, anaknya jadi ujian, solusinya satu di antaranya, wa anfiqu khairan li anfusikum. Oh, ngerti ya? Jam berapa ini? Jam berapa? Teguh. Udah hujan. Ya Allah. Nomor 2, kanjeng Nabi Nabi Muhammad naik ke langit 2, ketemu sekaligus 2 nabi. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini anak muda dua-duanya, Pak. Nabi Yahya anaknya Zakaria, Nabi Isa anaknya Maryam. Jadi ceritanya dalam Al-Quran, Zakaria ini pun lami boten gak ada putra. Gak punya anak Zakaria, sampai tua gak punya anak. Akhirnya ngadopsi Maryam. Maryam kalau orang sini manggilnya siapa? Mary. Gitu. Saya kemarin ada acara di Curug, Pak. Saya tanya, kamu kenal Zuleko? Kenal. Orang sini manggilnya siapa? Jule. Kalau Jule berarti kan temannya Inara. Inara ya, gitu ya Bu ya. Udah kenal semua. Kok puasa tahu? Aku kayak lihat berita. Inara ini ya. Ya Allah. Jadi ketemu kanjeng Nabi Isa, ketemu kanjeng Nabi Yahya. Dahulunya Al-Quran dalam surat Al-Imran, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Jadi Siti Maryam diasuh oleh Zakaria, diadopsi oleh Zakaria. Itu Maryam diadopsi karena Zakaria nggak punya keturunan. Maka nuwun sewu, mohon maaf bagi mungkin yang belum punya keturunan, silakan ngadopsi anak tafaulan dengan Nabi Zakaria. Zakaria. Kemudian apa kata Al-Quran? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, itu mesti ada buah-buahan. Wong sing ngirimi sapa kuwi ora ngerti. Mesti ada buah-buahan. Imam Nawawi punya kitab namanya Bahjatul Wasail fi Sharhi Masail Ta'lim ya. Itu Imam Nawawi nyeritakan begini. Dalam kamarnya Maryam itu pintunya 7. Maryam itu dikurung di kamar, pintunya 7 lapis. Setiap pintu niku wonten penjaganya, ada penjaganya. Tapi setiap Zakaria masuk ke kamarnya Maryam di waktu rendeng itu waktu penghujan ya. Waktu penghujan itu pasti ada buah-buahan waktu kemarau. Pasti. Kalau masuk waktu kemarau pasti ada buah-buahan waktu penghujan. Nabi Zakaria bingung. Kemudian tanya, ini dari mana ini? Ya, qala ya Maryamu anna laki hada. Maryam, ini dari mana ini? Kok bisa ada orang masuk? Qalat, kata Maryam, hada min indillah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini dari Allah yang ngasih rezeki kepada hambanya tanpa perhitungan. Karena Nabi Zakaria nabi, akhirnya apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di tempatnya Maryam yang untuk ibadah, Nabi Zakaria berdoa. Nah, ini namanya tabarruk. Napa namanya? Tabarruk. Tabarruk itu ngalap berkah. Kenapa harus di tempatnya Maryam? Karena tempatnya Maryam ditekani malaikat. Yang ngirim buah-buahan sih, ya kan? Makanya makomnya para orang soleh dengan pasujudan ya, kalau orang Jawa ya, dengan mihrabnya orang soleh itu kalau untuk berdoa cesplengan mihrabnya orang soleh. Cespleng tahu ya, cespleng ya. Manjuran mihrabnya orang soleh, sebab apa? Mihrabnya orang soleh dipakai sehari-hari untuk beribadah, dipakai untuk munajat, dipakai untuk berzikir kepada Allah. Makanya kalau sampai lihat mihrabnya orang soleh, datang ke situ berdoa. Nabi Zakaria begitu.
Hunalika da'a Zakaria rabbah. Apa doanya Nabi Zakaria? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nabi Zakarianya masih sholat, malaikatnya langsung ngundang tahu, memanggil. Fanadatul malaikatu innallaha yubasyshiruka bi Yahya. Ya, jadi fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Zakarianya masih sholat di mihrabnya Maryam, Bu. Malaikatnya langsung menyeru, Zakaria, kamu akan dikasih anak namanya Yahya. Oh, cespleng, Bu. Cespleng. Makanya berdoa tabaruk di tempatnya orang yang soleh. Zakaria begitu, berdoa di tempatnya Maryam langsung dapat keturunan. Waduh, Zakaria. Kata Zakaria, qala rabbi anna yakunu li hulam wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Ya Allah, bagaimana mungkin saya punya anak, saya udah tua. Udah tua saya. Istri saya sudah menopause. Ibu udah menopause. Udah tua, ya. Bagaimana mungkin saya dapat anak udah tua kok punya anak? Ya, istri saya udah tua, saya udah tua, nggak mungkin. Ya, memang kersanya Allah begitu. Ya, gara-gara apa? Tabarruk dengan tempatnya Maryam. Maka jenengan Bu, tolong kalau ketemu ustaz, kalau ketemu kiai, jangan minta foto. Ketemu kiai seluselan malah selfie. Ya Allah, mintanya apa? Mintanya doakan saya kiai, begitu. Saya itu dengan kiai saya di pesantren, Mbak. Itu nggak pernah saya punya foto dengan kiai saya sampai sekarang. Nggak berani. Padahal saya udah punya anak 2 gitu ya. Kalau sowan itu kayak masih santri, dredeg lah, Bu. Gemetar. Nggak berani saya minta foto sama kiai saya. Saya ngelihat orang sekarang, ya Allah, ada kiai minta foto, ya Allah, ada kiai minta selfie. Harusnya kalau ketemu kiai minta doa. Ngoten nggih, Bu nggih. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang kedua ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Yahya. Jadi Isa dan Yahya hidup sekurun. Apa maksudnya? Maksudnya, makna filosofinya, Nabi Muhammad diajarkan semangat dalam berjuang. Karena Nabi Isa, Nabi Yahya itu semangat kalau dakwah. Nabi Isa dakwahnya ke orang-orang yang jelek. Nabi Yahya dakwahnya ke orang-orang yang baik. Nabi Isa gelarnya Al-Masih. Kenapa? Soalnya nyeker kalau jalan. Maka bapak-bapak kalau jalannya nyeker namanya Al-Masih. Ya, kalau sandalnya sanglir sih, sandalnya beda. Ya, ini jangan disebut Al-Masihud Dajjal aja ya. Jadi Isa itu Al-Masih, maksudnya kalau jalan nggak pakai sandal. Isa itu nggak punya istri, Pak, jomblo, nun sewu. Lah Kanjeng Nabi Muhammad punya istri, maka yang 2026 belum punya istri jangan sampai jadi umatnya Nabi Isa. Harus nikah. Ada yang belum punya istri, ada. Jadi umatnya Nabi Isa nanti. Ya, kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, jangan ngikut istri yang 4, jangan. Mentang-mentang umatnya Nabi Muhammad, dah saya mau ikut Nabi Muhammad, berapa istrinya? 4. Ya, itu kalau berani ya, kalau berani. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad digambarkan oleh Allah biar apa? Biar semangat dalam berjuang, kayak Nabi Isa, kayak Nabi Yahya, semangat memuda gitu, berjuang. Nah, langit yang berapa? Langit yang ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihi salam. Jenengan kan kalau dengar Yusuf apa dengernya? Dengernya ganteng ya? Dengernya ganteng. Kalau gak ada tetangga dulu waktu di Semarang ada orang nggak suka tafaulan. Kan kalau kita makan kalau 4 bulanan baca surat Yusuf, baca surat Maryam. Kata tetangga saya waktu di Semarang, jangan baca itulah. Kenapa? Karena kalau anaknya ganteng kayak Yusuf, banyak cobaannya, dicebur kening sumur. Gak mau saya, kata dia. Kalau baca surat Maryam, takut punya anak kagak punya, nggak punya apa-apa. Jadinya nggak mau baca surat Yusuf, nggak mau baca surat Maryam, nggak mau, takut katanya. Ya bukan begitu ya, Bu ya. Bacain surat Yusuf. Ya kalau kita kan kenalnya Yusuf, berarti ganteng gitu ya, sampai Zulekho terpikat gitu ya. Nah, Yusuf itu tipikal orang yang sabar. Kalau bisa dikebur kening sumur gitu, Pak. Saudara-saudaranya Yusuf anaknya siapa?
Anaknya siapa? Anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya, salah satunya namanya Yusuf. Nah, Yakub itu dalam bahasa Sanskerta, bukan Sanskerta, dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa yang Makwali, bahasa apa itu? Bahasa Suryani bukan ya? Bahasa Ibrani. Nabi Yakub dalam bahasa Ibrani disebut Israil. Isra itu abdun, ilun Allah. Jadi Israil itu artinya Abdullah, bahasa Arabnya. Bahasa Ibraninya Israil. Gitu nggih. Bukan bahasa Suryani, bukan. Ini bahasa Ibrani nggih. Jadi Israil artinya Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Kanjeng Nabi Yusuf dikebur kening sumur tapi sabar sampai jadi perdana menteri. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah agar beliau ketika nanti dakwah meskipun banyak yang mencaci maki harus sabar. Dengan lihat sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu, pamannya wafat sebelum Mi'raj ya. Pamannya wafat, istrinya Khadijah wafat, coba dakwah ke Taif, dilumpuh dilemparin batu dan macam sebagainya, sampai Kanjeng Nabi Muhammad tuh munajat dengan Allah. Bahasa munajat itu seperti ini, Bu. Ilaika asku do'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu tentang lemahnya diriku, kata Nabi Muhammad. Ilam takun ghadiban alayya fala ubali. Yang penting engkau enggak marah sama saya Tuhan, saya enggak peduli dengan orang-orang. Itu Kanjeng Nabi Muhammad. Yang penting Allah enggak marah dengan saya, kata Nabi Muhammad, saya enggak peduli dengan orang-orang. Nah, kita juga harus punya slogan begitu, Bu, Pak. Yang penting Allah dan Rasulnya ridho, yang penting guru dan orang tua ridho, yang lain masa bodoh. Betul nggak? Yang penting guru dan orang tua ridho, yang penting Allah dan Rasulnya ridho, orang lain mau ngomong apa masa bodoh. Gitu ya. Jadi niki jadi jadi pedoman hidup terutama saya begitu. Betul ya. Jam berapa sih lah? 3 menit lagi jam 11. Langit keempat Kanjeng Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu orang yang pinter. Nabi Idris, Bapak Ibu pernah punya tas ya? Punya sandal punya jarum punya, yang buat jahit punya. Itu yang buat Kanjeng Nabi Idris. Orang barat nyebut Idris namanya Hermes namanya. Makanya dalam peradaban barat ada ilmu untuk membaca teks Bible namanya hermeneutik. Hermeneutik. Nah, hermeneutik itu terinspirasi dari Nabi Idris yang orang barat nyebutnya Hermes. Tas ada yang mereknya Hermes ya? Ada kan? Mahal ya? Istri saya minta. Nggak saya beli sendirilah. Hermes gitu. Apa sih bedanya tas Hermes kalau tas Cilongok laka bedanya kan? Laka bedanya yang enggak doang, bedanya apa coba? Ya sampean pakai baju yang bagus sama baju yang biasa bedanya apa sih? Mereknya doang bedanya kan? HP yang jadul dengan HP yang Apple Croak apa bedanya? Ada bedanya. Dan ini kan fungsinya HP buat apa sih? Buat WA kan? Ya sudah, kalau udah buat WA bisa ya sudah, ngapain yang mahal-mahal? Kata orang-orang, wah pelit amat ya. Bukan masalah pelit itu mah ya, beli sesuai dengan kegunaannya gitu ya. Jadi ketemu Kanjeng Nabi Idris. Nah, Kanjeng Nabi Idris itu orang yang rajin dalam menuntut ilmu, orang yang rajin dalam ngaji, itu Kanjeng Nabi Idris. Maka malam hari ini di samping memperingati Isra wal Mi'raj juga ya penutupan sementara. Kalau penutupan sampai akhir jangan. Meskipun penutupan sementara, tapi kita harus punya niat thalabul ilmi selama-lamanya. Dawuhnya Kanjeng Nabi dalam salah satu riwayat, man kanat himmatuhu fi thalabil ilmi summiya fis sama'i nabiyan. Orang yang semangatnya menuntut ilmu, niatnya menuntut ilmu selama-lamanya, maka dia di langit disebut sebagai nabi. Ya, jadi kalau Pak Yakub niatnya saya niat cari ilmu sampai mati, itu di langit disebut sebagai nabi. Itu orang yang cari ilmu, Pak. Makanya alhamdulillah kita hidup di lingkungan Sukamantri, terutama di RW 07, banyak ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, betul ya? Nah,
Kata sebagian riwayat, muta'allimun kaslanun ay ghairu mustahidin fi talabil ilmi afdalu indallah bi sab'i mi'atin abidin mustahidin. Murid sing malas, tapi ini jangan dijadikan alat untuk malas-malasan ya. Ini hanya untuk tarhib biar kita senang cari ilmu. Murid yang kaslan itu artinya malas. Sing orang serius ketika ngaji orang nggak pulpen, orang nggak buku, itu namanya kaslan, malas. Ngaji orang nggak buku, orang nggak kitab, lebih pinter sampean nggih. Ya, tolak apa murid yang kaslan, ay ghairu mustahid fi talabil ilmi, enggak sungguh-sungguh ketika mencari ilmu. Maka kata Rasul, afdalu indallah, lebih utama di sisi Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi jahil, tapi bodoh. Ahli ibadah, ahli sujud, ahli ngaji, tapi bodoh nggak tahu ilmunya, percuma. Nggih. Maka sering disampaikan oleh guru kita Imam Ibnu Ruslan pernah dawuh, wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmi amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal ngaji, salat, puasa enggak punya ilmunya, maka amalnya mardud, ditolak, la tuqbalu, enggak bakal diterima. Maka yang penting ngaji. Yang sering didawuhkan guru kita, ngaji pokoknya, paham ora paham ngaji pokoknya. Ada satu riwayat yang mengatakan man talabal ilma fa adrakahu kana lahu kiflani minal ajri. Orang yang datang mencari ilmu, ngaji, paham, dapat ilmunya, maka dia 2 pahala. Yang sekarang ngaji paham apa enggak ini? Kalau orang datang ngaji paham dapat 2 pahala. Kalau enggak paham bagaimana? Wa illam yudrikhu kana lahu kiflun minal ajri. Kalau enggak paham pahalanya 1. Jadi yang hadir di sini nih, yang nggak paham apa saya ngomong, pahalanya 1. Yang paham pahalanya 2. Ngoten nggih. Oh, langsung mawon. Langit selanjutnya Kanjeng Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Harun. Langit kelima nggih, ketemu dengan Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Nabi Harun itu saudaranya Nabi Musa. Nabi Harun itu orang yang punya public speaking yang bagus. Orang yang punya bicaraan yang bagus, pembicaraan yang bagus, itu Nabi Harun. Sehingga Nabi Muhammad diberi pesan oleh Allah kalau mau dakwah yang bagus ngomongnya. Makanya Allah mendawuhkan dalam Kanjeng Nabi Muhammad, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidun qalbi lang faddu min haulik." Suruh sabar kalau ngomong, suruh yang bagus. Itu Kanjeng Nabi Harun. Lah langit ke-6 ketemu Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa itu kalau ngomong cedal. Ya dalam kata Pak cedal. Ora jelas. Sebabnya apa sih Kanjeng Nabi Musa? Makanya jenengan kan kalau mau bicara, kalau mau pembicaraan apa doanya? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu doanya Nabi Musa kalau mau ngomong. Sebab Nabi Musa itu cedal. Sejarahnya ketika dulu Musa diingu oleh Fir'aun, diasuh oleh Fir'aun, para tukang sihirnya Fir'aun sudah ngeramal, raja ini Musa nanti, anak ini yang sampean pelihara nanti akan memusnahkan Anda sendiri, kata para tukang sihirnya. Bener Bu, yang namanya anak ditimang-timang Fir'aun. Musa kecil timang-timang Fir'aun. Fir'aun kan jenggoten Bu. Nun sewu niki sing jenggoten nun sewu ya. Mohon maaf. Fir'aun itu jenggoten Bu. Lah Nabi Musa narik jenggotnya Fir'aun ampe brodol kabeh. Maka yang punya cucu punya jenggot hati-hati. Tadi tarik cucunya jenggotnya ya. Jadi Nabi Musa narik jenggotnya Fir'aun sampai brodol. Kata Fir'aun, "Oh bener iki bayi pen mateni aku." Kata Fir'aun. Ya sudah coba tes. Dites. 1 dikasih buah apel, 1 dikasih bara api. Nabi Musa nabi Pak, kecil-kecil nabi, ya tentu milihnya apel, nabi kok, ya kan? Mau milih apel kata Jibril, ngawur kamu, arahkan ke milih bara. Kalau kamu Musa milih apel, mati kamu dibunuh Fir'aun. Milih bara, dimakan, cedal ngomongnya, nggak jelas. Makanya kemudian ngajukan asisten Harun. Jadi Harun itu nabi yang dapat lobiannya Nabi Musa. Dari dulu memang ada tukang lobi-lobi. Kalau pengen dapat proyek, dapat lobi. Harun itu hasil dari lobian Musa. Kanjeng Nabi Musa itu nabi yang berpihak kepada
rakyat kecil, yang pemberani itu Nabi Musa. Maka Kanjeng Nabi disuruh belajar biar berani kayak Nabi Musa. Terakhir Kanjeng Nabi Muhammad, saya nggak panjang-panjang ya Bu, padahal saya sudah menyiapkan materi banyak, padahal tapi tadi habis waktunya sih. Ya. Terakhir ketemu sama Nabi Ibrahim. Lah Kanjeng Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Ibrahim, bukan Ustaz Ibrahim, bukannya Nabi Ibrahim. Itu Kanjeng Nabi Muhammad senang sekali. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad keturunan Ibrahim yang paling mirip mukanya dengan Ibrahim. Senang Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu jalurnya dari Ismail. Ismail itu pernikahan Ibrahim dengan Hajar. Punya anak namanya Ismail. Ismail nurunkan suku Quraisy. Ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah, cantik. Punya anak namanya Ishak. Ishak nurunkan Bani Israel, Musa, Yakub, Isa, sampai seterusnya. Jadi Nabi Muhammad sama Nabi Isa itu saudara, tapi beda ibu. Jalurnya itu Bu, jalurnya beda ibu. Setelah ketemu Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Muhammad ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad setelah ketemu Allah, puncak dari segala-segalanya, turun lagi ke bumi. Orang mah kalau orang biasa udah enak di depan, udah enak di atas, kan nggak mungkin turun. Kanjeng Nabi Idris itu masuk surga, sekarang udah di surga, bukannya Nabi Idris, udah di surga. Sebabnya nopo? Kanjeng Nabi Idris pernah minta kepada Allah, ya Allah saya pengen lihat surga. Ya udah dimasukin ke surga. Udah Idris keluar, kata Allah, udah selesai lihatnya. Keluar Nabi Idris, tapi Nabi Idris pintar, sandalnya ditinggal di surga. Keluar, nanti dulu saya sandalnya ketinggalan di surga. Ya, masuk lagi Nabi Idris, disuruh keluar. Masa sudah di surga suruh keluar Gusti? Katanya orang kalau di surga udah nggak keluar lagi. Makanya Nabi itu sekarang udah di surga, Nabi Idris. Ya, Nabi Idris. Lah orang sudah ketemu puncaknya dengan Allah, masih mau turun Kanjeng Nabi Muhammad. Demi siapa? Demi kita umatnya. Demi kita umatnya. Maka para sufi, ada sufi namanya Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam. Tadi katakan guru kita memang RT 8 itu kampung Nabi, ganteng, kampung wali, kampung ulama. Ada ulama sufi terkenal namanya Ibrahim bin Adam. Itu kata Ibrahim bin Adam, seandainya saya jadi Muhammad, ketika saya mi'raj ketemu Allah, saya nggak bakal turun lagi ke bumi. Itu kata Ibrahim. Sebab apa? Bos kepenak. Dia ketemu Gusti Allah, tapi Kanjeng Nabi Muhammad turun untuk mendakwahkan Islam kepada kita, untuk mengajarkan sholat kepada kita. Mudah-mudahan ya kita semuanya dan keluarga kita, ya nggak lama-lama ya Pak ya, udah malam ya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya bisa ya menjaga sholat kita, menjaga keluarga kita. Tadi disampaikan ya, ku angkusakum, diri kita dulu dijaga, baru wa ahlikum naro, dijaga keluarga kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang, sehat walafiat ya. Untuk apa? Untuk menjalankan ibadah puasa. Pertemuan gitu nggih. Sesuai dengan janji saya, gak usah malam-malam ya. Nanti kalau kurang puas ya rumahnya KJ 08 ini ya. Itu aja. Maaf apabila ada yang kata-kata yang keliru, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Raja. Ada ketiga, masuk sebentar lagi. Hadirin hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian pada malam hari ini yang disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Abdul Jadir MAG. Ya, beberapa yang tercatat. Yang pertama, kita harus bersabar dengan segala ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadikan segala sesuatunya dengan sabar. Yani wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian yang kedua, ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian tetap semangat dalam belajar. Ya, jangan menuntut ilmu, karena ilmu nggak salah kalau dituntut. Yang menuntut jaksa aja. Belajar terus.
Thalabul ilmi minal mahdi ilal ahli. Wah, saya udah tua, nggak ada batasan usia tua, sebelum dikubur tetap aja masih wajib. Kemudian yang keempat adalah peduli terhadap sesama. Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha, beliau sangat peduli dengan umatnya. Kita contoh Nabi, peduli kita dengan sesama. Insya Allah kita akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Itulah catatan yang saya dapatkan pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi bekal sepulangnya kita ke rumah dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Informasi selanjutnya yakni infak yang tadi diedarkan terkumpul sejumlah dan sebesar Rp1.841.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan jazakallahu. Semoga amal Bapak Ibu semua dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatihi